lagi bersama celana pendek official yang pastinya masih pakai celana pendek. Nah, hari ini aku mau ngasih tahu nih tips cara beli Mio M3 bekas, khusus Mio M3 loh ini ya. Yang mau beli Mio M3 tonton sampai habis, jangan sampai kecewa, jangan sampai dibalikin lagi motornya atau dijual lagi motornya. Nah, ini ada Mio M3 2016. Yang pertama, cek harga pasaran. Nah, harga pasaran motor ini Mio M3 itu kan emang anjlok ya. Yang 2019 aja aku lihat itu anjlok banget gitu kan. Nah, kalau untuk yang 2016 ini harganya masih di sekitar 6 jutaan sampai 8 juta. Untuk kondisi yang bener-bener bagus, mulus, belum pernah servis besar, belum pernah jatuh. Nah, kayak aku ini masih laku nih 7 jutaan nih kalau punya aku nih ya. Nah, biasanya kalau Mio M3 yang baru itu 2019 aja itu harganya 9 juta tuh, ya kan? Kenapa kira-kira? Nah, itu. Jadi harga Mio M3 itu emang anjlok setahu aku ya. Emang parah gitu. Barunya kan 16-an ya kayaknya ya. Apa 17 apa 15. Nah, itu. Tahun 2019 aja udah 9 juta tuh. Ini waktu itu aku beli tahun 2016 itu harganya, ini aku beli bekas ya. Harganya itu udah 9 juta. Itu 2016, baru 4 bulan pakai dianya nih, baru beli itu. Dia belinya apa namanya, beli langsung, beli baru. Nah, itu harganya 9 juta. Waduh, berarti harganya anjlok banget gitu kan. Baru 4 bulan aja udah dijual harganya segitu. Nah, itu buat yang pertama. Yang kedua, yang pasti cek surat-suratnya dong, ya kan. Kalau surat-suratnya lengkap kayak SNK, PPKB, pajak hidup, nah itu harus diperhatikan tuh. Soalnya kalau surat-surat mati tuh ya kita nambah lagi gitu kan. Jadi kayak beli Mio M3 harganya 6 juta gitu kan, kita ngurus suratnya lagi kayak pajak mati itu pasti nambah berapa kan buat bayarin pajaknya. Nah, kalau surat-surat hilang, nah itu yang bikin ragu-ragu tuh, ya kan. Bisa jadi itu motor curian kan, soalnya surat-suratnya nggak ada. Kayak kalau STNK mungkin, kalau STNK doang itu masih bisa lah gitu. Nah, kalau BPKB doang gitu kan agak susah juga. Jadi kalau dilihat-lihat, kalau mau beli yang Mio M3 bekas tuh perhatikan suratnya ya. Kalau bisa paling banter itu surat-surat fotokopi, nah biar bisa gampang ngurusnya. Nah, yang ketiga itu lihat bodinya dong pasti kan. Nah, kayak aku ini kan minusnya sekarang bodinya tuh udah mulai pada ini ya, emang udah umur lah ya. Tuh udah pada gini. Tuh udah pada bopak-bopak catnya ya. Terus ini baret-baret tipis kayak gini. Ya maklum lah kalau baret-baret tipis. Tuh baret tipis mah masih maklum aja. Yang terpenting kalau lihat bodi itu lihat bagian sininya nih. Ini bagian ini kanan kiri. Nah, itu biasanya kalau situ udah lecet berarti pernah jatuh, ya kan. Terus lihat bagian sininya nih, udah bopak banget sampai kegores habis, itu berarti tandanya udah habis jatuh atau gimana. Nah, dilihat dari sininya juga nih, spion, handle sama ini. Kalau ada bekas lecet berarti itu bekas jatuh. Nah, terus footstepnya nih, kalau udah baret-baret bopak, terus ini knalpot, tameng knalpotnya udah baret-baret, itu tandanya udah pernah jatuh. Nah, kalau udah pernah jatuh mending skip aja dah. Soalnya motor yang udah pernah jatuh itu ada traumanya sendiri gitu kan.
pasti bakal jatuh-jatuh lagi gitu. Kalau udah pernah jatuh, kayak motor aku itu Jupiter itu dulu kan pernah jatuh parah, besokannya tetap ya masih jatuh lah, walaupun nggak sering-sering. Jadi kalau beli motor bodi lecet, minimal kayak garis-garis baret-baret nggak apa-apa, itu bisa dipoles. Nah kalau udah parah tuh, kalau udah parah kayak baret-baretnya udah bopak, baret dalam, apalagi bagian yang tadi aku tunjukin tuh, bagian samping-samping udah baret bopak parah, itu mending skip aja, karena itu ngomolesnya juga susah gitu, nggak bakal hilang. Jadi harus dempul, harus set ulang ya kan, dan resikonya lagi itu motor bekas jatuh. Nah, yang selanjutnya itu yang ke berapa berarti, yang keempat itu cek kaki-kakinya nih. Cek kaki-kaki itu dalam arti shock breaker, pelek, pokoknya bagian bawah lah. Ini kita mulai dulu dari yang depan nih. Dari depan nih shock breaker. Nah ini shock breaker aku nih masih bagus nih. Nah kalau udah kayak keluar cairan, kayak rembes gitu kan, itu berarti tandanya udah bocor. Nah kalau udah bocor gitu mendingan ya masih bisa dipertimbangkan, tapi kan biasa kalau udah bocor itu pemakaiannya kayak kasar atau pemakaiannya sudah lama gitu kan. Nah itu jadi perlu dipertimbangkan tuh, kalau shock bocor itu ya bisa dibenerin, tapi kan mendingan cari yang terbaik gitu kan. Yes. Terus yang selanjutnya pelek-pelek. Nah ini pelek-pelek kayak gini nih kan udah bopak-bopak nih, ini karena ganti ban. Ini bopak dalam artian catnya mengelupas, bukan peyang atau retak ya kan. Nah kalau peyang atau retak itu berarti ya kayak tadi lagi, pemakaiannya kasar, pemakaiannya kasar atau sering bawa beban berat, udah pemakaiannya lama gitu kan. Nah kalau ini kan aku udah pakai shock YSS kan, jadi ya nggak dihitung lah, soalnya ini baru. Nah ini masih mulus banget nih belakangnya nih, depan juga mulus itu, cuman gara-gara ganti ban di tukang tambal ban pinggir jalan itu jadinya bopak-bopak, catnya pada ngelupas karena pakai kunci manual ya, bukan kayak di Planet Ban atau di mana yang pakai mesin gitu kan. Nah itu cek kaki-kaki itu. Oh ya sama bannya. Nah kalau ban itu dilihat nih, itu berpengaruh sama kilometer juga sih. Kalau bannya masih gondrong tapi kilometernya besar berarti udah ganti ya nggak apa-apa. Nah kalau kilometer dikit tapi bannya udah botak berarti belinya jelek. Nah ini kayak gini nih udah pernah bolong tuh, kelihatan nggak bolong. Nah itu jadi lihat-lihat bannya juga. Kalau kita mau beli motor dalam kondisi prima berarti bannya ya harus gondrong, tebel gitulah. Nah kalau misalkan Mio M3 yang standar berarti bannya pakai IRC. Nah itu kalau mau lihat bannya belum pernah ganti berarti pakai IRC, soalnya Yamaha itu biasanya IRC bannya, ban keluarannya. Dan selanjutnya kita lihat lagi bagian remnya pakem atau tidak. Nah kalau aku ini kan remnya udah gantian ya, cakramnya ya biasa kadang-kadang ada yang oblak tuh kan kalau udah variasi. Nah kalau asli biasanya ya masih awet lah, sampai umur berapa juga, paling 5 tahunan gitu kan. Nah ini kepala babinya juga dicek, ini kalau udah baret-baret ini kayak gini nih, baret-baret berarti tandanya udah pernah dibuka. Soalnya bagian ini tuh paling ini apa, paling susah baret. Enggak juga sih, tapi kalau udah pernah dibongkar, udah pernah ganti ya berarti udah oblak, udah pernah dibuka lah. Nah ini sama cek ininya nih, baut-bautnya ini masih pada bagus nggak, berarti kalau masih pada bagus belum pernah bongkaran. Nah itu masih ori semua. Itu bagian rem, piringannya juga dilihat itu baret-baretnya banyak atau enggak. Terus bagian sininya ini masih ngegigit atau enggak nih, soalnya aku ini udah ganti ya, pakai yang aftermarket mereknya Karazo.
kerasuk. Oh nggak kelihatan nih, terlalu terang tuh. Kerasuk. Oh nggak kelihatan. Nah buat GM3 nih, ininya nih bagian apa namanya, rem otomatisnya nih, apa namanya ya, nih itu suka kadang mendelep tuh, suka nggak mau naik. Nah itu perlu dipertimbangkan juga, tapi tinggal dikasih oli aja sih, jadi biar lancar lagi, bisa kok, aman pokoknya. Bagian belakang ini kan remnya masih tromol ya, jadi cek itunya aja sih, apa namanya, kampas remnya aja sih. Jadi kalau udah bunyi cicit berarti udah mau agak habis atau kotor doang. Nah yang penting cek kepakemannya itu baik atau tidak. Kalau rem sih ya gampang sih, selama belum oblak, belum patah, belum pernah jatuh, berarti masih enak gitu remnya. Yang selanjutnya itu kita cek bagian listrik. Ya dong, kelistrikan paling aman itu kalau motornya bisa di starter. Nah nih kita nyalain dulu ya. Nah nih dilihat dari ininya nih, tombol ininya, kalau ininya masih nyala berarti listriknya ya masih bagus. Nah kelistrikan itu dilihat dari sini, speedometer, lampunya. Ini aku lo pakai warna biru tuh. Nah itu akinya berarti masih bagus, belum ada ituan lah. Dan terus juga cek lampu senjanya, lampu alis. Nah ini masih nyala ya, berarti masih nyambung sama kelistrikannya. Kelistrikannya normal lah. Kalau yang sebelah sini emang lampunya mati guys, belum ganti guys. Nah terus belakang masih nyala nggak? Oh masih nyala tuh. Nah jadi masih normal lah. Dan coba kita starter bentar nih. Tuh. Nah itu kalau masih kelistrikannya masih bagus banget, itu di starter aja masih langsung jreng tuh, langsung nyala sekali itu doang. Nah itu. Dan terus selanjutnya cek ke ininya nih, kayak lampu sen. Nah di sini nyala nggak? Kok mati? Bentar. Nah ini itu masih nyala kan? Ini sen kanan, ini sen kiri. Nah masih nyala semua. Dan dilihat juga depannya masih nyala. Ini masih nyala. Nah itu jadinya. Klakson masih nyala, klakson ya kan, masih ajib. Dan selanjutnya cek ke daerah engkol. Nah kalau engkolnya susah naik, berarti ada kendala di engkolnya. Nah coba kita engkol, apakah naik atau tidak. Harusnya nih kalau motor sehat banget nih, di sekali engkol aja nyala ya. Kita coba, harusnya sih ini sehat ya. Wih, sekali sela doang coy, langsung nyala coy. Nah berarti itu ciri-ciri motor yang baik lah, motor yang bagus lah. Nah itu di sekali sela nyala. Nah jadi starter udah, engkol udah. Kalau itu masih baik berarti motornya itu dirawat dengan baik ya kan. Nah selanjutnya kita lihat dari kilometernya. Di sini kilometer aku udah 39.000. Nah itu dalam waktu 2016 ke 2021, berarti udah 5 tahun lah ya. Kira-kira normal nggak tuh 39.000 selama 5 tahun? Soalnya ini aku pakai jauh ke Bogor doang sekali ya, biasanya rutinitas ya di Tangerang aja, terus nggak sering juga. Kira-kira bisa dilihat dari kilometer, dari tahunnya. Kalau 5 tahun tapi udah sampai 100.000 gitu kan, berarti itu motor capek.
mendingan di skip aja kalau motor capek itu, soalnya ringkih pokoknya. Nah, untuk cek kilometer asli atau tidak itu kan bisa dilihat dari sini dan leher knalpot, karena kilometer bisa diakalin juga sih kayak mobil gitu kan. Nah, nih kita lihat dari knalpotnya nih, itu knalpot standar atau ori, standar atau udah gantian kan. Nah, bisa dilihat nih dari ininya, nah itu udah karatan, udah gosong, berarti ya udah sering pakai motornya kan. Nah, dilihat dari situ tuh gosong juga kan. Nah, berarti kilometernya sesuai lah sama kondisi sebenarnya, jadi nggak diganti-ganti tuh. Nah, itu dari kilometer ya pertimbangkan juga tuh. Ada yang udah 5 tahun tapi masih di bawah 1000 ada, karena motornya emang jarang dipakai. Nah, kalau motor jarang dipakai itu ya langsung aja sikat, langsung beli. Tapi dilihat-lihat juga itu kenapa jarang dipakainya kan. Nah, siapa tahu emang rusak jadi jarang dipakai, jarang nyala gitu kan. Nah, selanjutnya cek suara mesin. Suara mesin Mio M3 ini halus, cuman ada masalah kalau di Mio M3 yang udah lama. Nah, di sini kan mulus nih. Nah, dengerin suara mesinnya. Kalau ada kletek itu mending di skip aja, soalnya itu udah ada yang nggak bener lah dalamnya. Nah, ini kalau mau cek suara mesin ini ditutup knalpotnya. Tuh halus ya, nggak ada suaranya nih. Nah, kayak gitu dicek suara mesin. Nah, kalau buat Mio M3 yang lama tuh biasanya di daerah CVT nya itu agak gerdek. Nah, itu kalau buat ngeliat gerdeknya itu ya harus di test ride sih. Nah, itu harus di test ride, kalau gerdek itu baru berasa. Nah, kalau digas, oh masih halus sekali motor aku nih. Nah, itu iyalah, soalnya baru servis kemarin. Habisnya gerdek mulu kemarin, jadi ya servis. Nah, itu dari cek mesin. Nah, selanjutnya dari cek baut yang perlu dicek nih kalau motor Mio M3 itu bagian depan udah pasti nih, kayak ini baut samping, baut ini, baut kap mesin, baut CVT. Nah, sama baut yang di daerah dalam tuh aku nggak kelihatan nih, nggak nyampe. Nah, kalau baut dalam itu kayak bagian mesin kalau udah coak-coak atau udah pada, pokoknya udah pada luka gitu kan, baut luka tau kan. Nah, itu sebaiknya dipertimbangkan, karena berarti udah main mesin tuh, udah ke mesin, udah buka mesin. Nah, nih kok ini aja nih baut CVT nya aja masih bagus tuh, masih pada bagus karena jarang servis ini. Iya, jarang servis. Dan kalau main mesin ini belum pernah buka mesin atau servis besar, belum pernah. Aduh, nggak kelihatan ya, gelap banget dalamnya. Nah, itu kalau baut kita lihat di baut mesin, baut ini, baut CVT sama baut body. Ini kayak gini. Sebenarnya sih kalau body nggak terlalu ini ya, paling ke mesin sama CVT sama belakang. Kalau as roda ya maklumin aja lah, kalau motor udah umur ya kan pasti udah ganti ban juga, atau ganti apalah yang di ban, pokoknya harus buka as roda lah kalau motor lama tuh. Nah, itu kalau cek baut. Nih baut ini juga nih, baut apa namanya nih, baut rem. Nah, baut rem itu harus dicek juga. Nah, itu baut rem bawah, baut knalpot. Nah, itu ini baut kayak gini. Nah, ini kan aku udah sering ganti knalpot nih, jadinya luka tuh kayak gitu, baut luka tuh. Nah, itu dari baut di situ.
Nah masih banyak juga sih yang dalam sini belum dicek kan, di dalam jok ada baut-baut yang udah dol atau belum. Nah yang selanjutnya kebocoran oli. Nah itu kita lihat dari oli shock depan, shock belakang, sama oli mesin, oli gardan juga. Nah ini harus ngeceknya ya harus ini sih, ngolong, harus ke kolong. Nah, lihat dari kolongnya aja. Nah di situ ada rembesan olinya, dipegang aja nggak apa-apa, dicek. Nah rembesan oli ada nggak di bawah situ. Itu buat oli mesin nih, oli gardan nih, ceknya di sini. Ini cek aja di sini nih, rembes apa enggak nih bagian bawah sini nih. Itu kita harus ngecek ada kerembesan oli atau enggak, karena kalau oli udah rembes itu berarti seal-sealnya udah pada kendor, seal-sealnya udah pada nggak kenceng lah. Jadi kalau udah kebocoran oli mending skip aja, karena kalau udah seal bocor itu ya ribet gitu kan benerinnya, kudu servis. Kan kita nyari motor bekas kan juga yang pengennya yang tinggal pakai kan, jadi nggak usah servis, paling servis ganti oli gitu kan, nggak usah pakai servis besar gitu. Nah itu jadi perhatikan untuk ganti oli kebocoran olinya. Nah yang terakhir nih untuk Mio M3 itu cek tenaganya. Tenaga Mio M3 itu kan gedenya di RPM atas, agak lemot di RPM bawah. Nah emang bener itu. Nah kita harus ngecek itu sambil di test ride sih. Jadi ya coba tenaganya itu spontan atau lemot di bawah, kenceng di atas. Nah jadi ya harus dicek itu, kalian sendiri yang ngecek ya. Kalau soalnya kalau punya aku nih ya masih standar pabrik lah, karena kemarin habis diservis. Itu cek standar pabrik, cek aja itu tenaganya. Biasa BMT ngebutnya itu kalau di atas. Nah itu makanya Beat tuh kalah sama Vario 125 juga kalah kalau ngelawan Mio M3. Kalau udah di RPM atas tuh pasti kebalap. Nah tenaganya itu ngempos atau enggak itu dicek. Kalau ngempos itu berarti kalau digas nih, kalau digas gini terus itu apa, ngendor sendiri gitu kan, kayak nggak ada tenaganya. Nah itu mending jangan dah, skip aja, skip. Motor kayak gitu di skip aja nih, soalnya ya ribet gitu kan, harus ngecek sini ngecek sana, padahal kita kan butuh motor yang siap pakai gitu kan. Nah jadi ya kayak gitu tuh tips melihat atau tips membeli motor Mio M3 bekas, apalagi keluaran pertama. Kau ini kan keluaran kedua ya, tapi herannya itu Mio M3 kok harganya jatuh banget gitu ya kan. Nah, jadi ya itu aja tipsnya. Oh ya jangan lupa juga cek nomor rangka, cek nomor mesin. Nomor rangka itu ada di bagian sini, balik ini nih. Nah tuh nomor rangkanya. Nomor mesinnya di mana ya? Tuh dia nomor mesin tuh, kelihatan nggak? Tuh nomor mesin. Nah itu harus sesuai sama surat-surat, kalau enggak ya motor bodong kayak gitu kan, nomornya nggak sesuai sama surat-surat, ya udah itu skip aja daripada ntar ada masalah kan. Kita mah yang jujur-jujur aja, yang sesuai aja gitu kan. Kalau beli motor tuh kecuali emang buat bahan balap atau buat bahan apa gitu kan, apa-apa dah yang nggak perlu surat-surat atau nggak perlu perpanjang apa gitu kan. Kalau buat motor harian ya mending yang sesuai aja lah, yang standar aja lah. Kalau buat motor harian tuh ya udah, itu dia tipsnya. Ada berapa tadi, lumayan banyak ya. Itu dia tipsnya membeli motor Mio M3 bekas. Pokoknya jangan kecewa, cek sepuasnya di tempat. Ini dijual nggak ya? Boleh deh dijual nih, harganya masih 7 juta. Lihat sendirilah, masih bagus, mesin halus, masih standar. Cuman ya kalau nanti kalian tertarik ya nanti aku standarin semua lagi.
Kayak shock breakernya aku ganti ori, channel rem ori. Ini juga nih namanya apa ini ya, centilan ya, centilannya aku ganti ori, lampu-lampu aku oriin semua. Lampu belakang kan kayak proji gitu aku ganti ntar ori. Ini lampunya ntar aku standarin juga, yang harusnya kan nih di sini kan lampu sen, harusnya di sini lampu sennya kan. Nah aku gantilah, aku oper lagi, jadi ya bener-bener standar. Ini lampu LED nya juga aku standarin, ntar aku copot. Kalau mau pengen kondisi gini ya tambahin dikit lah, bisa kita bicarakan di WA, ntar WA nya aku kasih di deskripsi. Pengen motor ini sudah teruji nih sudah teruji. Udah, pokoknya jangan lupa di subscribe, like, dan share. Salam celana pendek.